SMP Metodis Pematang Siantar, siswa kelas 7 ya. Minggu lalu kita sudah berbicara tentang persamaan untuk mencari massa jenis ya. Bahkan massa jenis suatu benda yang bentuknya tidak teratur menggunakan gelas ukur sudah kita bahas. Hari ini kita ingin membuat suatu percobaan tentang massa jenis juga. Nah, Bapak di sini punya minyak makan yang tadi massa jenisnya adalah 800 kg per meter pangkat 3. Kemudian di sini Bapak punya air yang memiliki massa jenis 1000 kg per meter pangkat 3. Kemudian Bapak di sini punya minyak tanah yang memiliki massa jenis 700 kg per meter pangkat 3. Bagaimana kalau ketiga zat ini Bapak campurkan? Silahkan dilihat ya. Ini Bapak masukkan dulu air. Oh iya, saya masukkan dulu air ya. Bisa dilihat nggak anak-anak ya? Bisa dilihat ya. Nah, jadi otomatis air itu naik ke minyak itu naik ke atas kan? Nah, naik ke atas. Saya gabungkan lagi minyak lampu yang memiliki massa jenis 700. Nah, saya hubungkan. Iya. Nah, bisa dilihat ya anakku ya. Bisa dilihat gumpalan-gumpalan yang paling jelas itu minyak makannya berada di tengah ya anakku ya. Air paling bawah dan minyak tanah di atas. Itu kenapa? Kesimpulan dari percobaan kita ini adalah bahwa massa jenis yang lebih kecil itu akan berada di atas. Massa jenis yang lebih besar itu akan berada di bawah. Oke, paham anak-anak ya? Dan jika kita hubungkan dengan kohesi ataupun adesi, bahwa tidak ada gaya tarik antara air dengan minyak. Jadi dalam artian di sini kohesinya lebih besar daripada adesinya. Itulah untuk percobaan yang pertama. Ya, percobaan yang kedua mengenai tegangan permukaan. Nanti kamu cari tahu arti tegangan permukaan itu apa ya, di buku IPA Fisika itu disebutkan. Atau dari sumber lain, kamu harus kreatif ya. Tegangan permukaan itu saya contohkan tadi dari yang percobaan pertama. Ketika Bapak campurkan air dengan minyak, posisinya air di bawah, minyak di atas. Kesimpulan yang kita dapatkan dari percobaan pertama tadi bahwa jika massa jenisnya lebih besar, dia akan berada paling bawah. Massa jenis yang paling kecil, dia berada di atas. Nanti coba kamu cari tahu massa jenis besi itu berapa. Kamu bandingkan dengan massa jenis air. Massa jenisnya besi itu lebih besar daripada air. Tapi jika Bapak letakkan pisau silet ini yang terbuat dari besi di atas air, ternyata besinya tidak tenggelam. Waduh, berlawanan dong. Ya gitu ya. Nah, padahal sekali lagi Bapak tekankan, massa jenis besi itu lebih besar daripada air. Nah, apa yang menyebabkan sehingga silet yang terbuat dari besi ini tidak tenggelam? Itu karena air memiliki tegangan permukaan. Tegangan permukaan itu adalah kecenderungan permukaan air untuk menegang. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa air itu atau zat cair itu memiliki kecenderungan untuk menegang? Karena kohesi antara partikel zat cair ini ya berikatan sangat kuat, kohesinya sangat kuat. Ibaratnya kalau kita ada beberapa orang saling erat memegang tangan, batu dijatuhkan dari atas itu bisa kita tahan sehingga dia tidak jatuh ke bawah. Hanya saja ada pengecualian ya anak-anakku ya. Tadi pun jarum, tahu jarum ya? Jarum kalau kita masukkan ke sini, jarumnya pasti tenggelam. Itu tugasmu nanti buktikan. Ada pengecualian tegangan permukaan itu. Tegangan permukaan itu juga karena dipengaruhi bidangnya yang luas. Begitu ya. Tadi kenapa tidak jatuh ke bawah? Karena punya tegangan permukaan. Tapi ada pengecualian yang memiliki apabila benda yang kamu masukkan itu memiliki ya bidang yang luas, sehingga kalau jarum yang kamu masukkan dia akan tenggelam. Atau jika posisi jatuhnya Bapak letakkan seperti ini, dia juga akan tenggelam. Bisa dilihat ya. Jadi tegangan permukaan itu juga sangat berhubungan dengan bidangnya. Oke, itulah untuk percobaan kedua yang disebut dengan tegangan permukaan. Apa yang perlu kamu lihat? Mengapa terjadi tegangan permukaan itu? Tadi karena ada kohesi, tapi tegangan permukaan itu juga harus dipengaruhi oleh
bidangnya. Oke, sekian dan terima kasih untuk percobaan yang kedua. Oke, kita lanjut untuk percobaan yang ketiga. Percobaan yang ketiga adalah kapilaritas. Kapilaritas itu adalah peristiwa naik atau turunnya suatu zat cair pada pipa-pipa kapiler. Tapi kali ini pipa kapilernya kita ganti aja sumbu kompor. Nah, yang akan kita lihat di sini adalah seberapa tinggi nanti zat-zat cair ini naik pada sumbu kompor. Nah, saya punya bahan-bahan satu minyak lampu yang punya massa jenis itu 700 kg per meter pangkat 3. Air yang memiliki massa jenis 1000 kg per meter pangkat 3. Minyak itu 800 kg per meter pangkat 3. Ini minyak makan ya. Minyak solar punya massa jenis 780 kg per meter pangkat 3. Dicatat ya. Dan Bapak punya 4 sumbu kompor yang memiliki ketinggian yang sama. Keempat sumbu kompor ini nanti Bapak akan letakkan ke masing-masing zat cair ini. Nanti yang akan kita perhatikan adalah zat cair yang mana yang akan meresap lebih tinggi. Nah, lalu nanti kita ambil kesimpulan. Yang pertama Bapak letakkan ke minyak tanah. Ya. Yang kedua Bapak letakkan ke air. Oke, yang ketiga Bapak letakkan ke minyak makan. Yang keempat Bapak letakkan ke minyak solar. Kita tunggu 5 menit kemudian, ya. Setelah kita tunggu 5 menit, kita angkat sumbu kompor dari minyak lampu. Silahkan nanti kita perhatikan di sini. Kemudian Bapak ambil sumbu kompor dari solar. Yang ketiga dari minyak makan. Dan yang keempat dari air. Iya. Nah, kalian bisa memperhatikan. Saya rasa kalian juga bisa melihat ya anakku ya. Di sini agak kering dia ya. Basahnya sampai di sini loh. Sampai ketinggian ini. Ya, sampai ketinggian ini seperti ini. Sementara kalau solar ya diperhatikan lebih baik ya di sini sampai di sini ya. Nah, nampak perbedaannya ya nak ya. Sementara minyak makan sampai di sini saja nak. Nah, sampai di sini saja. Ya. Yang keempat air, nah hanya di sini saja. Oke ya, sampai di sini. Nah, nanti kalian bisa buktikan percobaan juga di rumah. Kalian akan melihat hal yang sama. Ternyata minyak lampu itu akan meresap lebih tinggi. Nah, meresap lebih tinggi. Nah, sekarang yang perlu kita simpulkan adalah mengapa? Mengapa minyak lampu itu lebih tinggi meresap? Jawabannya adalah karena massa jenisnya, karena kerapatannya. Tapi jika kita hubungkan juga dengan adesi kohesi, bisa juga kita sebutkan kenapa semua zat cair itu meresap pada sumbu kompor. Ada daya tarik partikel antara zat cair dengan sumbu kompor. Tapi yang mau kita lihat adalah kenapa minyak lampu lebih tinggi. Itu karena massa jenis minyak lampu itu lebih kecil dibandingkan massa jenis yang lain. Kesimpulannya adalah pada pipa kapilaritas atau pada kapilaritas, yaitu peristiwa naik atau turunnya zat cair, pada pipa kapiler itu, dalam hal ini Bapak ambil sumbu kompor, yang naik lebih tinggi atau yang meresap lebih tinggi adalah yang memiliki massa jenis lebih kecil. Oke? Itulah percobaan kita mengenai massa jenis ya, tentang juga kapilaritas, juga tegangan permukaan. Untuk tugas kalian pertama adalah buat video tentang tadi tegangan permukaan, tapi yang kamu jatuhkan itu adalah jarum, gitu ya. Yang kedua, buat juga percobaan yang sama, kemudian buat videonya kirimkan kepada Bapak. Ya, salam fisika.